sebuah hal pemahaman yang kadang masyarakat harus bisa memahami, Risma. Karena orang mengatakan saya barang buktinya sudah lengkap sekali, bahwa dia tidak berpikir barang bukti itu adalah salah satu, kalau dari Bu Dokter hanya sebagai pelengkap, bahwa untuk pendukung adanya menunjang adanya sebuah alat bukti. Oleh karena itu masyarakat harus memahami apa itu barang bukti dan apa itu alat bukti. Ini sebuah tadi pencerahan dari Bu Dokter, sebuah pemahaman yang harus mengerti bahwa barang bukti itu apa, barang bukti ada barang sitaan, ada barang rampasan, barang yang disita dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan begitu gamblang. Sekarang Bu Vivi, saya ingin tanya terkait dengan keberadaan tadi mengatakan barang bukti. Kemudian kalau penyidik membutuhkan, kemudian ini terkait dengan hukum acaranya ya, nanti Bu Vivi terhadap kajian akademisnya terkait dengan barang bukti mungkin antara tidak bersesuaian, ini bersesuaian antara mungkin kualitas mungkin menimbulkan komplain daripada si terdakwa. Nah ini mungkin Bu Vivi bisa menyampaikan, karena ini barang bukti tidak mutlak kan, mestinya seperti itu ya, seperti yang disampaikan Bu Vivi. Karena ini hanya sebagai pendukung. Ada alat bukti ada 5, 1, 2, 3 dan 4, 5. Ini letaknya di mana ini barang bukti ini? Apa di petunjuk atau menjalankan surat atau apa menurut Bu Vivi ini? Iya. Jelas sekali kalau barang bukti itu lebih dekat pada alat bukti petunjuk. Karena memang alat bukti petunjuk itu adalah suatu keadaan, suatu situasi, itu saling terkait antara alat bukti yang lain, bisa dari saksi, bisa dari surat, ataupun bisa dari keterangan terdakwa. Jadi kalau bicara petunjuk, ya petunjuk yang mengarah kepada suatu tindak pidana itu sendiri. Bisa jadi apa? Barang buktinya apa? Oh, suatu pembunuhan ada CCTV di situ. Jadi barang buktinya adalah CCTV. Itu bagian dari bisa mendukung si petunjuk tadi. Karena petunjuk itu di situ juga ada hal-hal yang sangat terkait dengan alat bukti yang lain. Makanya alat bukti itu harus saling terkait satu sama lain. Dari pasal di KUHP sendiri juga disebutkan minimal 2 alat bukti baru bisa diberikan putusan kepada si terdakwa. Nah kalau bicara barang bukti kemudian dikaitkan dengan alat bukti, ya memang KUHP kita itu membedakan, karena memang ini pendukung petunjuk, jadi masuk ke lebih dekatnya adalah alat bukti petunjuk. Dan memang di KUHP kita barang bukti ini tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dia hanya sebatas barang bukti tidak dilengkapi dengan alat bukti yang lain, maka bisa dijelaskan juga pada putusan hakim itu pasti bisa lepas ataupun bebas, karena memang ada kurangnya alat bukti yang lain. Jadi nggak bisa berdiri sendiri barang bukti ini, karena dia pendukung, hanya sebatas pendukung, tapi ini juga sangat menentukan karena terkait dengan alat bukti yang lain tadi. Jadi minimal 2 alat bukti bisa diproses hukum, bisa diberikan penjatuhan pada pidana kepada si terdakwa. Nah ini sebuah hal karena kenapa menarik, karena suatu permasalahan ini menjadikan sebuah pemahaman tentunya untuk para pemirsa, sehingga harus bisa membedakan mana itu barang bukti, mana alat bukti. Karena ini kadang asumsi masyarakat yang mengetahui ke masyarakat, kadang dia yakin dengan barang bukti yang dia miliki. Padahal mungkin tadi disampaikan oleh Bu Dokter, barang bukti itu adalah salah satu saja pendukung daripada alat bukti yang meliputi dari 5 item tadi. Barang-barang yang masuk ke rubasan apa tadi ya, yang disita ya, bisa dikembalikan. Silakan Pak Agung, dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Joko, tadi Pak Suwardi. Suwardi ya, di Rembang sana tuh. Ya, di Rembang. Wilayah hukumnya Pak Agung sana ya. Jadi Pak Suwardi di Rembang Purbalingga. Jadi ini kami jelaskan lagi tentang barang sitaan ini. Jadi barang-barang sitaan kami yang ada di Rubasan Purbalingga, kami berdasarkan putusan hakim Pak nantinya Pak. Jadi apakah itu mau dikembalikan, apakah itu juga akan dimusnahkan atau juga akan dilelang, ini sesuai dengan keputusan hakim. Jadi kalau proses hukumnya itu sudah selesai dan nanti sudah ada keputusan yang ingkrah, nanti barang-barang itu akan kita jalankan sesuai dengan keputusan hakim yang nanti ada dieksekusi oleh kejaksaan. Dan yang jelas ketika nanti barang itu yang putusannya dikembalikan kepada pemilik, itu juga langsung akan kita kembalikan ke pemiliknya. Yang jelas sekali lagi pengembalian atas barang bukti itu adalah gratis. Dan kalau di kami Pak Joko, di kami untuk barang bukti yang sudah ingkrah dan dikembalikan kepada pemilik,
itu nggak usah ribet-ribet gitu kan, nggak bisa ribet-ribet, cukup menunjukkan satu penetapan dari hakim, ada pengantar dari kejaksaan dan eksekusi dari kejaksaan, kemudian ditambah surat-surat identitas pemilik dan kepemilikan barang itu. Jadi ada surat-surat lengkap nanti. Itu kalau kami prosesnya cepat, Pak. Kalau untuk proses pengeluaran barang itu ini Bu, 1 kali 24 jam selesai? bukan 15 menit. 15 menit kalau syaratnya lengkap itu kami langsung. Jadi kami memang ada SOP untuk itu. Jadi pelayanan di Rubasan ini tidak hanya berkutik pada pengeluaran barang bukti maupun penitipan, kami pun juga membuka sistem informasi. Jadi sistem informasi terkait pengelolaan barang bukti ini, masyarakat juga bisa mengakses secara langsung, secara online. Jadi masyarakat bisa mengetik, kalau kami punya aplikasinya Bu, jadi aplikasi kami itu namanya Si Jakatarup. Jadi Si Jakatarup itu kepanjangan dari Sistem Informasi Kejaksaan Terintegrasi dengan Rubasan. Artinya ini mungkin di Jawa Tengah baru ada di kami. Jadi di sini nanti kita kupas lagi lah Pak. Ya, kita mau tunggu dulu penjelasan dari Pak Agung. Namun kemudian masyarakat juga ngerti tadi Pak Wardi kayaknya bingung ini. Inkrah itu apa? Nanti dijelaskan sama Bu Vivi ya. Tadi kan Pak Agung menjelaskan putusan pengadilan yang sudah inkrah, karena ini mungkin belum mengerti ya pemahaman inkrah itu bahasa Belanda. Namun demikian nanti dijelaskan sama Bu Vivi. Nanti Bu Vivi dulu silakan. Ya, jadi inkrah itu adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi kita itu proses hukum acara pidananya itu melalui beberapa tahapan. Apabila memang ada upaya hukum maka tidak selesai di pengadilan negeri, tapi bisa banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Itu bisa dari pengadilan negeri, kemudian ke pengadilan tinggi, baru ke Mahkamah Agung. Jadi yang disebut inkrah itu tidak selesai di pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama. Nah, kalau sudah sampai di upaya hukum terakhir, nah itu sudah inkrah. Tapi itu adalah tidak semua kasus itu kemudian ada upaya hukum juga, tapi ada yang selesai di pengadilan tingkat pertama. Nah, kalau sudah selesai itu sudah dianggap putusan berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau sudah diputus oleh hakim, sudah tidak ada upaya hukum lagi atau sudah menerima si terdakwa ini, maka bisa dieksekusi. Maksudnya memang kalau putusannya pidana, maka dia bisa dilakukan oleh jaksa untuk melakukan eksekusi di lapas. Kemudian barang-barang yang tadi dibuat untuk pembuktian sebagai alat bukti, barang-barang bukti tadi, maka itu tergantung barang buktinya bisa dikembalikan ataukah dia dirampas oleh negara. Jadi tadi dirampas itu memang bisa dimusnahkan, dan yang kedua adalah bisa dilelang tadi kalau bahasanya Pak Agung itu. Jadi kalau dimusnahkan bisa seperti contoh-contoh kasus narkotika, psikotropika, itu karena barang-barang haram maka bisa dimusnahkan. Tapi kalau dilelang berarti itu barang-barang bukti tadi itu atau barang sitaan itu tadi adalah didapatkan dari tindak pidana atau merugikan negara, maka bisa dilakukan lelang untuk kembali lagi ke negara. Jadi ya, inkrah adalah sudah berkekuatan hukum tetap dan ini tidak sebab pemahaman dari Bu Vivi yang menjelaskan dia kapasitas karena dia adalah seorang pengajar dan dosen yang ada di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Sekarang sama Pak Agung ini. Pak Agung, tadi ada Pak Priyono yang ada di Cilacap, tanya kalau ngambil barang ada biaya administrasinya enggak, tapi tanda kutip bahasa silakan Pak Agung. Jadi terima kasih Pak Priyono yang ada di Cilacap. Ini sebenarnya sama dengan yang Bapak yang di Rembang tadi. Sama ya. Jadi yang jelas saya tegaskan, ini saya garis besar bahwa semua layanan di Rubasan itu gratis. Dan untuk warga Purbalingga yang ada di Purbalingga, kalau untuk Rubasan Purbalingga itu tepatnya di Jalan Letnan Kusni nomor 27, Jatisaba, Purbalingga. Nah, datang aja ke sana, nanti kita proses kalau memang syarat-syarat administrasinya lengkap, yaitu satu, kalau memang mau ngambil satu ya harus ada pengantar dari penitip, terus kemudian juga ada putusan dari pengadilan, terus kemudian juga menunjukkan identitas yang jelas, sudah ada BA eksekusinya, jadi BA 20 kalau di
kejaksaan itu ada BA20, terus juga nanti juga ada bukti-bukti lain yang bisa menunjukkan bahwa itu kepemilikannya. Namun demikian ini pengambilan ini harus berdasarkan putusan dulu. Ini putusannya diapakan kan? Ataukah seperti Bu Dokter tadi bilangnya mau dirampas atau dikembalikan? Kalau memang dikembalikan ya memang tidak ada apa istilahnya, tidak ada lagi alasan kita tidak mengembalikan. Dan seperti saya jelaskan tadi, selain layanan kami gratis dan proses kami secara cepat, ya jadi kami punya SOP 15 menit. Wah, luar itu pengeluaran. biasa. Dan kita ada ini Pak, ada garansi Pak. Garansi atas keterlambatan bagi teman-teman atau saudara kita Kalau yang sampai terlambat ya kasih helm. Ya, yang penting ada garansi. Yang jelas, jadi saya terima kasih kepada Banyumas TV. Jadi kami tidak hanya melayani pengambilan saja Pak. Jadi sebenarnya untuk layanan di Rubasan itu sudah bisa secara online. Itu kalau kita ingin tahu prosedurnya itu kita juga sudah kerjasama dengan Menpan RB. Jadi SI ketik aja itu di Google atau di Google Chrome, jadi SIPP Rubasan Purbalingga. Nah di situ nanti apa jenis layanannya, terus layanan apa di situ ada. Menunya ada ya, menunya ada, nanti itu ada batasan waktunya, terus alurnya seperti apa, persyaratannya sudah ada di situ. Komplit. Nah itu nanti juga ada surveinya di situ atas penilaian layanan kami. Jadi SIPP Rubasan Purbalingga. Kemudian tadi kata dengan si Jakatarup. Terus terkait Jakatarup, jadi ini mungkin satu-satunya di Jawa Tengah bahwa aplikasi yang terintegrasi antara Kejaksaan dengan Rubasan, yaitu aplikasi si Jakatarup tadi yang saya sebutkan itu. Jadi aplikasi Jakatarup ini adalah aplikasi penggabungan dua web. Jadi kami dengan Kejaksaan itu punya web masing-masing, punya privasi sendiri-sendiri, tapi kita bisa terintegrasi. Jadi artinya di web Jakatarup itu selain memudahkan pelaksana Pak Joko, jadi pelaksana di Rubasan maupun di Kejaksaan itu ketika menitipkan barang cukup menginput saja, sudah nanti berita acara penitipan, di kami sudah berita acara penerimaan. Jadi kurang dari 5 menit sudah keluar berita acaranya. Walaupun nanti prosesnya kalau fisiknya sudah datang, baru kita bisa proses. Nah, bagi masyarakat juga bisa langsung ketik saja si jakatarup.id. Jadi nanti di menu itu akan keluar jumlah barang yang di kami berapa, di Kejaksaan berapa, terus putusannya seperti apa, sudah ada menunya di situ. Memang itu ada passwordnya. Passwordnya itu adalah nama lengkap tersangka Pak. Jadi tersangka aliasnya, BIN-nya harus lengkap. Kalau tidak lengkap ya nggak muncul. Nah ketika itu diklik, nah baru itu muncul jenis-jenis barangnya di mana, disimpan di mana, di Rubasan atau masih di Kejaksaan. Terus statusnya juga sudah ada di situ. Ini statusnya ini sudah di persidangan atau sudah putus, ini sudah ada. Jadi jenisnya ada, dan ini untuk masyarakat Pak Joko, lebih bagus lagi untuk masyarakat, yaitu apa? Kapan barang ini terakhir dirawat? Kami juga itu. Jadi kami juga memberi apa ya? Ternyata di dalam Rubasan itu juga ada perawatan. Jadi kalau Risma mau perawatan, datang aja ke Rubasan. jadi itu Pak Joko. Silakan datang ke Rubasan. Jadi selain kita mengedukasi masyarakat dengan layanan itu, kita juga menjaga masyarakat ingin tahu statusnya. Dan ini Bu, ini di masa pandemi ini Jakatarup ini luar biasa, dan ternyata kayak apa ya, kita itu tahu sebelum waktunya gitu Pak Joko. Tahu-tahu kan pandemi, nggak tahunya kita ada si Jakatarup itu. Si Jakatarup dan bisa ditampilkan di sidang online. Nah, jadi ini biasa. bisa. Nah, ini memang Jakatarup ini kita launching tahun 2019 dan gini. Sekarang ada kebetulan ada wabah pandemi ini ya. Ini ternyata istilahnya sedikit kayak agak paranormal ini ya. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Jadi istilahnya para pemirsa sekalian, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agung, kemudian sama Bu Vivi, tadi ada sebuah aplikasi yang sangat-sangat mungkin di Jawa Tengah sudah ada, tapi Anda bisa melihat status barang dan sebagainya, kemudian kapan terakhir dirawat, dia dan sebagainya itu dibuka di aplikasi